Ini pencegahan. Nah, jadi kita tidak perlu takut, wah kok medeni banget ya ternyata COVID seperti itu. Kita tidak perlu takut. Kita harus menangkal atau mencegah bagaimana COVID ini tidak sampai kita terkena, istilahnya seperti itu. Seandainya pun nanti terkena, juga nanti ada pencegahan atau meminimalkan penyebaran ya. Nanti saya akan sampaikan di belakang. Pertama tentang 5M. Jadi 5M kalau dulu itu 3M. 3M itu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Tapi kalau sekarang ditambahi menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Jadi enggak pergi-pergi. Jadi kalau tidak ada suatu acara yang sangat penting, sementara stay at home di rumah saja. Nah, ini penggunaan masker yang pertama, penggunaan masker yang tepat. Selama ini kita lihat, mungkin panjenengan sendiri juga pernah di sekitar kita melihat itu orang-orang pakai masker tidak tepat. Karena apa? Yang dimaskeri cuma sampai di bawah hidung, tidak sampai di atas hidung ya. Jadi kalau ini ada trik-trik yang istilahnya panjenengan ketahui. Pertama, jadi sebelum kita memakai masker itu kita cuci tangan dulu. Jadi wicik, bolak-balik kon wicik lah ini. Sampai akhirnya kadang wah dari mana ini wicik terus ya. Tapi gunanya memang seperti ini untuk menghindari virusnya ini. Kemudian cek masker. Kira-kira maskernya kalau sudah masker kain itu sudah dicuci berkali-kali, kemudian digosok, istilahnya sudah menawus ya jangan dipakai. Kalau sudah bolong rusak ya jangan dipakai ya. Kalau bisa ganti lagi itu. Terus mencari sisi atas masker terdapat bagian metal atau sisi yang kaku. Jadi kalau kita pakai masker medis, kalau itu ada seperti kawat itu kita taruh yang bagian atas. Jangan keliru nanti taruh di bagian bawah. Kemudian yang warnanya lebih gelap, biasanya hijau sama putih atau hijaunya yang satunya lebih muda. Jadi yang gelap kita taruh yang di depan, yang agak putih itu kita taruh yang di bagian dalam. Posisikan bagian metal atau yang kaku pada puncak hidung, jadi di atas puncaknya hidung, jangan di bawah hidung ya. Hindari memegang masker. Jadi kalau sudah memakai masker, tangan ini dibondo, dibondo istilahnya. Jangan sering terus dipegang kayak gini. Padahal kan ini virusnya kan lewat depan ini, gatel mungkin ya, nggak terbiasa awal-awalnya dipegang terus ini bagian depannya. Ini tidak boleh ya. Kemudian menutupi mulut dan dagu, kemudian membuka masker dari belakang telinga atau kepala kalau kita pakai masker hijab ya. Tetap menjaga jarak dari masker yang telah digunakan. Jadi kalau sudah contohnya memakai masker medis itu ya dibuang, jangan dicuci ulang. Nah, ini yang salah kaprah. Kadang kita melihat maskernya dicuci, masker medis itu dicuci dipakai lagi. Nah, itu mohon nanti jangan sampai itu dilakukan seperti itu. Jadi kalau masker kain masih bisa dicuci ya. Jadi kalau masker medis kalau sudah dipakai mungkin 7 jam seharian itu bisa dibuang ke tempat sampah. Sebelum dibuang sebaiknya untuk dipotong talinya biar nanti saat ditemukan oleh pemulung atau yang lain tidak didaur ulang. Nah, setelah kita buang, jangan lupa untuk mencuci tangan lagi. Terus kebiasaan apa lagi? Biasanya apa? Yang sering ini kita jumpai di lingkungan keluarga itu masker dicentol-centol ke jejer-jejer, ya. Pak, tidak langsung ditaruh di tempat cucian atau dikum dulu istilahnya seperti itu. Kalau enggak digeletakkan di meja. Nah, ini tolong ya. Kalau sudah memakai masker, peletakan masker juga harus untuk diperhatikan. Cara penggunaan masker yang tepat, ini tadi saya sudah menjelaskan, hampir sama. Kemudian, nah ini harapannya apa? Ini mengalungkan masker, jadi masker juga tidak boleh dikalungkan. Kemudian masker taruh di batuk atau di dahi. Nah ini yang yang selama ini wah ini untuk action apa gimana ya, ini dipakai di sini. Kemudian menempatkan di bawah hidung ya, menempatkan pada
hanya pada hidung saja, yang dimaskeri cuma daerah hidung saja, mulutnya masih terbuka. Kemudian menempatkan di dagu, jadi cuma sepadan dagu ke bawah, menggantungkan pada telinga. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Kemudian meletakkan pada lengan, dicangking kemana-mana maskernya di bawah. Terus ini yang kedua, salah satu pencegahan yang harus kita lakukan dengan cara mencuci tangan. Jadi memang ada 6 langkah cuci tangan. Jadi memang ini biasanya kita ajarkan ya, istilahnya nanti mungkin yang dari dunia pendidikan nanti bisa mengajarkan ke murid-muridnya, kemudian di lingkungan kita juga bisa ya. Jadi cuci tangan tidak hanya dengan air mengalir, jadi memang tetap pakai sabun, jadi untuk membunuh kumannya itu. Jadi nanti kita letakkan pada telapak tangan, kemudian kita gosok-gosokkan selama 4 kali, kemudian pada sela-sela punggung tangan, kemudian pada sela-sela jari, kemudian terungkap pada di dalamnya punggung tangan, kemudian pada permukaan ibu jari terakhir itulah. Nanti setelah itu baru kita basuh lagi dengan air yang mengalir. Kalau ada tisu atau mungkin lap yang bersih, baru kita lap. Jadi ini salah satu cara mencuci tangan selama 20 detik ya. Ini. Terus yang ketiga itu menjaga jarak ya. Jadi menjaga jarak kalau memang nyun sewu, dalam kondisi COVID ini memang kita ada pembatasan aktivitas, terutama yang terkait mungkin panjenengan semua banyak yang mengisi pengajian, kemudian kumpulan ya. Terutama kan di daerah Pantura itu kan seminggu aja mungkin kumpulannya banyak. Kalau memang itu bisa dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, contohnya apa? Dalam suatu majelis ruangan itu terbuka, kemudian wajib pakai masker semua, pesertanya kurang dari 50 orang, ya, terus menjaga jaraknya itu ya, itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak sekiranya itu jamaahnya membludak banyak sekali, kemudian tidak bisa jaga jarak, kemudian orangnya sulit atau angel untuk dikasih tahu untuk pemakaian masker, ya sementara diliburkan karena nanti dikhawatirkan ini sebagai sumber penularan satu ke yang lainnya. Jadi nanti terbentuk seperti klaster pengajian, klaster traweh, kemudian klaster rewangan yang saat ini lagi hits di Kota Solo itu klaster rewangan. Jadi kalau orang punya gawe biasanya kan pada rewang lah, itu mereka tidak pakai masker, kemudian tidak bisa menjaga jarak, akhirnya terbentuk satu sakit, di tracing, di runtut. Ini sumbernya dari mana? Ketahuan. Nah, ini sebisa mungkin kalau memang suatu aktivitas itu bisa menerapkan prokes, ya nggak masalah. Tapi sekiranya kok tidak bisa, ya lebih baiknya karena bersifat madorot ya kita hindari aja, karena juga untuk kemaslahatan semuanya. Kita jaga bunyai kita yang sangat kita saat ini kita butuhkan. Jadi tidak hanya fatwanya beliau, tapi kita juga sayangnya kita terhadap kesehatan beliau-beliau, termasuk Pak Yai, Masyayikh kita semuanya. Terus yang keempat, sekarang itu menghindari kerumunan. Jadi tadi saya sudah sebutkan, menghindari kerumunan-kerumunan yang bersifat massal, kemudian mengurangi mobilitas. 5M yang terakhir, mengurangi mobilitas. Jadi kalau memang aktivitas kita selama ini padat dalam waktu 1 hari atau 1 minggu, sebisa mungkin kalau itu tidak penting dalam kondisi wabah seperti ini ya kita tidak lakukan. Nyun sewu, kalau di desa kan biasanya seperti itu. Nanti kalau enggak jadi rasanan, enggak apa-apa. Itu sudah konsekuensi daripada nanti kita malah menjadi, karena di lingkungan panjenengan banyak orang tua, lansia, kemudian ada yang juga punya komorbid, malah panjenengan yang dalam kondisi sehat membawa virus itu ke rumah. Lah ini yang selama ini tidak disadari oleh rekan-rekan semua. Kadang-kadang aku sehat kok. Nah, ibu saya itu di rumah enggak pernah pergi kemana-mana dok, tapi kok tahu-tahu ini kok positif, PCR-nya rapid antigen. Nah, ibunya enggak di rumah, tapi panjenengan mobilitasnya tinggi sekali, jenengan tidak prokes, jenengan
pekerjaannya mungkin berhubungan dengan orang banyak, terus pulang ke rumah mengurusi ibunya yang lansia, tapi ya ibunya di rumah punya komorbid yang akhirnya dapat sebagai sumber penularan kepada orang yang di rumah. Yang kadang saat kondisi seperti itu banyak denial, jadi tidak bisa menerima kok tiba-tiba ya tadi seperti dokter Office bilang kalau sudah ke rumah sakit hasilnya sudah jelas ini mesti di COVID kan, padahal enggak, karena ini memang kita tidak bisa ngomong ini COVID kalau tidak ada data yang jelas, karena ini laporannya juga secara online, tidak hanya dari rumah sakit tapi terkaitnya dengan data di dinas kesehatan dari 2 kemudian provinsi sampai ke gugus COVID yang ada di Kemenkes, istilahnya seperti itu. Jadi memang yang ini perlu dipahami. Jadi kalau ada riwayat penyakit, komorbid, kemudian ada satu rumah lansia, itu perlu waspada untuk hati-hati. Jadi pengurangan mobilitas juga dikurangi. Ada suatu perusahaan atau tempat bekerja, terus ini juga diberlakukan di tempat kami bekerja. Jadi memang karena kami itu bekerja di bagian kesehatan, semua karyawan tidak diperbolehkan selama masa pandemi ini layatan, kemudian jagongan. Jagongan dalam arti resepsi, datang ke resepsi pernikahan itu. Karena apa? Nanti karena kita berinteraksi dengan pasien, kemudian nanti kita bergerombol seperti itu tidak tahu dari mana sumber virus itu. Jadi penerapan seperti ini bisa panjenengan lakukan, jadi mengurangi mobilitas yang ada di lingkungan kita. Bagaimana kalau kita sudah upaya pencegahannya bagaimana? Kalau sudah terkena maupun belum terkena. Jadi kalau secara primer jangan sampai tertular. Ya, jadi memang kita berusaha dengan berikhtiar dengan 5M tadi ditambah vaksinasi nggih. Kalau yang ini sudah mulai usia 50 tahun ke atas atau lansia sudah berjalan nggih. Kalau di daerah Kudus malah ini usia 18 tahun ke atas sudah mulai dilakukan vaksinasi. Jadi memang minta tolong rekan-rekan dari Forsika Banu, alumni Banat untuk mensukseskan program dari vaksinasi. Ibaratnya kalau kita sudah vaksin itu pakai kayak orang naik kendaraan. Jadi kita pakai helm, jadi sudah istilahnya pakai helm. Suatu saat kalau ada gerunjalan apapun kita sudah membentengi kepala kita ya. Begitupun dengan vaksin. Kalau kita sudah vaksin minimal kita sudah mempunyai imunitas ya terhadap diri kita. Jadi kalau diusahakan jangan untuk menolak untuk vaksin kecuali mungkin ada kontraindikasi ya. Memang tidak diperbolehkan kontraindikasi absolut yang dipersyaratkan dari vaksinasi itu sendiri ya. Terus kalau sekunder, kalau sudah tertular bagaimana? Tapi diharapkan kalau sudah tertular itu jangan sampai terjadi gejala yang memberat ya sampai naudzubillah meninggal dunia itu dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Ini sekedar cerita. Kebetulan saya juga penyintas COVID. Jadi November 2020 saya positif, tapi alhamdulillah karena berdasarkan tracing karena ada kontak erat yang dengan yang positif saat itu memang saya OTG. Jadi tanpa gejala. Tidak ada gejala belas, saya masih bekerja dari setengah bekerja hasil PCR itu keluar. Sebelumnya saya sudah rapid antibody, jadi saya sudah membentengi diri saya. Karena saya kontak erat dengan orang yang positif, saya cek antibodinya non reaktif, aman bagi saya waktu itu. Terus tapi tetap langsung, kayak itu saya harus PCR karena khawatir tetap golden diagnosiknya pakai PCR. Dari PCR positif, langsung saat itu saya isoman di rumah. Hari ke-7 saya isoman, saya dilakukan PCR ulang, evaluasi. Alhamdulillah hari ke-8 hasil keluar, hasilnya negatif. Jadi saya cuma melakukan isoman selama 8 hari, kemudian hari ke-9 saya sudah masuk kerja lagi. Jadi memang nakes di tempat kami hampir separuh ya yang bekerja di gawat darurat itu kena. Walaupun kita sudah berusaha pakai
APD level 2, 3 sudah ketat, tapi kita tidak tahu namanya juga pasien itu berbagai macam, jadi kita memang ikhtiarnya sudah maksimal ya. Tapi tetap virus itu juga karena alhamdulillah bisa sembuh, jadi memang nanti apa saja yang kita terapkan jika kita memang sudah terkena. Ini ya, pencegahan primer. Jadi pencegahan primer seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu mencuci tangan, ini ya, menutup mulut, jadi dengan 5M ya. Jadi kalau sudah kena, itu ya jangan kalau melakukan primer ini, hindari dari kerumunan ya. Ini salaman, sementara berjabat tangannya nanti dengan isyarat ya. Kemudian kalau memang tidak diperlukan sekali ya menghindari perjalanan jauh pakai pesawat ya, kendaraan umum ya, kereta itu ya. Itu kalau tidak terpaksa, tidak penting sekali ya tetap di rumah saja. Kemudian ini bersentuhan dengan hewan ya, ini juga. Kemudian berkonsultasi dengan dokter jika ada gejala. Jadi jangan takut, panjenengan jangan takut untuk konsultasi dengan dokter. Konsultasi itu tidak harus datang. Jadi konsultasi sekarang ada banyak rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang sudah memfasilitasi dengan program online ya. Itu ada macam-macam dengan telekonferensi ya, telekomunikasi jarak jauh itu sudah dilakukan. Jadi kalau nanti takut antrian mungkin di tempat dokter atau fasilitas kesehatan yang ramai, terpaksa ini masih gejala ringan, ya cukup dengan mungkin WA teman sejawat, kemudian dokter atau yang sekiranya bisa membantu selama ini, itu ya. Ini yang harus kita hindari saat ini. Jadi dengan menerapkan 5M, kemudian kalau lewat tangga ya jangan, kalau di tempat belanja ya, mungkin eskalator atau yang lain ya, sementara tangannya tidak megang pegangannya itu. Kemudian apalagi kalau memang terpaksa memakai, setelah itu disemprot ya pakai hand sanitizer itu. Terus yang ini pencegahan sekunder. Jadi kalau sudah OTG seperti saya dulu, kemudian ada gejala ringan batuk pilek ya, simptomnya dia sudah jelas, gejalanya sudah jelas tadi, langsung isoman. Jadi isoman itu ya isolasi mandiri di rumah, dekem istilahnya selama 14 hari. Jadi selama 14 hari ini tidak keluar. Jadi aktivitasnya ya memang di rumah, tidak keluar-keluar tenan. Tapi kalau sudah mengerti positif kok tetap keliaran, masih berjualan, masih berangkat bekerja walaupun dengan masker, sebisa mungkin di rumah ini ya. Karena nanti virus ini terutama yang pada fase-fase awal jangan sampai menular ke teman atau lingkungan panjenengan semua. Jadi rumah gimana dok? Kalau saya nanti satu rumah ini mungkin banyak lansia atau gimana? Nah, nanti mungkin panjenengan sing dewe atau mungkin pindah kalau mungkin ada fasilitas mungkin lantai 2 ya mungkin satunya pindah lantai 2, kalau enggak ya dekem di dalam kamar sendiri tidak bercampur. Jadi semua keperluannya disendirikan termasuk tempat makannya, tempat minumnya, tepaknya itu, kemudian kalau ada kamar mandinya sendiri, kamar mandi sendiri. Kalau seandainya tidak ada ya setelah pemakaian ya disemprot, dibersihkan dengan disinfektan. Nah ini salah satu upaya mungkin selama ini banyak teman-teman yang isoman satu rumah itu yang positif cuma satu, yang lainnya negatif tapi tidak bisa maksimal. Kalau memang terpaksa tidak maksimal, kalau ada fasilitas yang dari pemerintah, contohnya tempat yang untuk isoman bersama, mending kita ikut yang isoman bersama itu yang sudah benar dijamin oleh pemerintah itu ya. Kalau tidak mau ya ini di rumah, terapkan olahraga di rumah, gerak-gerak, kemudian berjemur pada siang hari, kemudian ya ini ya makan sehat bergizi, tidur cukup dan berdoa. Nah ini selama ini terus pikiran kita saat ini positive thinking. Karena semakin panjenengan semua kok ketakutan biasanya akan menurunkan imun. Mesti akan akhirnya apa? Nanti akhirnya drop. Ini yang banyak saking takutnya akhirnya drop, enggak mau makan, enggak bisa tidur, ketakutan yang berlebihan, ngerti-ngerti saturasinya sudah jelek ini ya. Nih, kemudian ini cara individu tetap ya tadi mencuci tangan,
hindari berjabat tangan, menggunakan masker ya, terus mengganti baju atau mandi setelah bepergian. Ini kalau bisa teman-teman yang bekerja, jadi ada baju saat berangkat kerja dan baju saat seragam saat bekerja. Jadi kalau itu mau berangkat kerja ya bajunya pakai bebas, nanti di tempat kerja baru ganti baju seragamnya. Nanti pulang pakai baju yang tadi berangkat kerja. Jadi yang dipakai di kantor atau di perusahaan atau di pabrik itu ya kita masukkan ke tas plastik tersendiri, nanti nyampe rumah langsung direndam dengan air karena enggak tahu ini kita tadi berhubungan dengan siapa di tempat kerja lah ini salah satu trik ya mungkin bisa dilaksanakan. Jadi ini sudah kebetulan ini saya lakukan. Jadi kalau saya kerja dari rumah pakai baju bebas nanti termasuk sepatu. Jadi ada sepatu yang saya tinggal di kantor sama sepatu yang saya pakai sehari-hari berangkat kerja ini. Bersihkan dan diberikan disinfektan secara berkala pada benda. Jadi seminggu sekali kita bisa bersih-bersih rumah dengan menyemprot ya dengan disinfektan handle-handle pintu, kemudian pegangan yang sering kita pegang. Kemudian peningkatan imunitas diri. Jadi nyun sewu ini tetap makan ya dengan gizi seimbang, kemudian aktivitas atau senam ringan, istirahat, suplemen vitamin. Sebenarnya kalau memang dari makanan itu sudah cukup, ini tidak perlu. Jadi memang kalau sudah makannya proteinnya, karbohidratnya semua seimbang ya, lemaknya itu semua seimbang. Ini suplemen-suplemen itu tidak diperlukan. Tapi kalau mau monggo silahkan. Kalau yang bersifat tradisional mungkin pakai jahe, kencur, kan sekarang banyak ya kayak itu. Nanti saya ada di belakang slide saya termasuk dengan jamu-jamu tradisional. Kemudian tidak merokok nggih ini untuk yang pria, terus mengendalikan komorbid. Kalau terpaksa ada komorbid ya DM, hipertensi tadi ya, itu juga dikendalikan jangan sampai tinggi kadar gula darahnya, tensinya tinggi. Ini dalam kondisi seperti ini semua harus dikendalikan. Kemudian ini ya tipsnya, saya akan berbagi tips pencegahan di tempat kerja. Jadi kalau memang panjenengan ada yang bekerja guru ya, mungkin kan masih online, tapi sebagian kan kadang ada piket nggih ya ini. Nah, piket ini juga harus bertemu dengan teman yang lain atau mungkin yang bekerja di pabrik atau yang bekerja di perusahaan atau di tenaga kesehatan. Ini juga di tempat kerja kita sebisa mungkin memang menghindari pertemuan. Kami saja masih dalam satu rumah sakit rapat itu kadang masih pakai online, jadi pakai virtual. Jadi kalau melibatkan banyak orang, jadi kita juga pasti walaupun tempatnya beda-beda, ada di ruang mana, karena untuk menghindari sekali ini. Kemudian pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik. Jadi memang kalau ada jendela itu ya dibuka tempat kerjanya. Kemudian disediakan cuci tangan nggih, wastafel atau apalah keran yang itu ya. Hand sanitizer ya. Kalau hand sanitizer sekarang itu wajib yang ada di tas kita, itu hand sanitizer, tisu itu wajib nggih. Kemudian jaga kebersihan di lingkungan kerja. Jika sakit sudah dari badannya sudah meriang, sekiranya tidak dipaksakan untuk berangkat kerja. Lebih baik untuk istirahat. Dari tempat kerja juga sudah memberikan screening ya istilahnya aturan bahwa kalau sakit ya sudah tidak usah masuk aja, lebih baiknya seperti itu. Kemudian menggunakan masker. Jadi di tempat kerja menggunakan masker, kemudian meludah, batuk atau yang lainnya itu sesuai dengan tempatnya ini. Kemudian ini yang di kendaraan umum, kalau terpaksa memakai kendaraan umum itu juga bisa dengan tip-tip seperti ini, bawa hand sanitizer, disemprot, terus kalau bisa ya pakai sarung tangan, tapi mungkin jarang ya, wegah mungkin tidak terbiasa, tapi kalau bisa saya sarankan seperti itu. Kalau tidak bisa ya dilambari, biasanya pakai tisu untuk mencet apanya itu ya, itu tombol liftnya pakai tisu apa gagang apa yang itu sekiranya sangat menghindari dari penularan. Kemudian makan ya ini tetap dianjurkan nggih untuk makan yang seimbang, kemudian jaga jarak. Terus kalau dalam satu kereta atau dalam satu bis perjalanan jauh, jangan sampai berbagi makanan. Saking lomannya. Kalau dulu kan biasanya ya dalam satu tempat, dalam satu perjalanan kita makan mesti kan menawari sebelahnya. Sementara ini kita kendalikan
ini gunakan untuk istirahat dan berdoa. Kemudian setelah bepergian, ini setelah bepergian, jadi kalau setelah bepergian itu jangan, mungkin punya putra ya, sudah lama pergi berhari-hari, kangen sama keluarga yang di rumah. Jadi panjenengan juga harus mengendalikan dulu. Jadi sampai rumah cuci tangan dulu, buka sepatu, sandal sebelum masuk rumah, kemudian disemproti dulu sih. Kalau bisa di rumah itu ada hand sanitizer semprot atau semprotan apa yang di sebelum masuk rumah gitu. Kemudian buang sekiranya kayak tisu apa-apa yang terus kertas-kertas yang tidak berguna atau kwitansi ya sebelum masuk rumah. Sekiranya tidak perlu, kalau masih perlu ya jangan. Kemudian jangan menyentuh ya apapun ya sekitar itu, cuci tangan, kemudian mandi, dibedakan bajunya kotor tadi yang dipakai ya dicuci, langsung dicuci, direndam dulu istilahnya enggak apa-apa, nanti ganti yang baru setelah selesai mandi baru ketemu dengan putra-putrinya atau keluarga yang lain. Nah ini dibiasakan seperti itu, memang agak berat awal-awalnya, tapi kalau ini sudah jadi suatu kebiasaan, memang COVID ini merubah manusia yang dulunya istilahnya tidak terbiasa jadi biasa, yang biasanya dulu tidak memperhatikan suatu kebersihan jadi lebih tertata semuanya. Kemudian bagaimana dengan penjual? Banyak yang mungkin teman-teman ya ada yang pedagang, kemudian berjualan makanan. Apakah berhenti? Karena ini juga nanti pengaruh juga dari sektor ekonomi. COVID itu dampaknya sangat dirasakan oleh bagian teman-teman yang ada di perekonomian. Kalau sudah terkena positif, satu rumah di lockdown, padahal ini pedagang, dampak secara ekonomi sangat mengena sekali. Nah, jangan sampai ini terjadi, jadi kita lebih hati-hatinya. Nah ini kalau memang berjualan atau dalam apapun, jualan apapun juga menerapkan 5M. Jadi pastikan saat berjualan apapun dalam kondisi sehat, suhu tubuh tidak tinggi. Jadi kalau kok meriang 375 ya tutup apa diganti dulu yang lain ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker. Jadi jualan apapun sekarang kita aja bisa milih. Kiranya pedagang yang memakai masker atau enggak. Wah, lagi pedagangnya kok wegah jajan di situ ya. Karena apa orang menerapkan masker lah itu. Kemudian ditutupi kalau ini makanan ya, terus hindari pakai staples. Khawatirnya nanti kalau ini pakai staples enggak ketahuan masuk lah ini yang banyak sering tuh. Kemudian pakai koran. Nah, ini sering saya jumpai masih yaitu kalau kita lihat penjual gorengan itu masih menggunakan kertas koran atau kertas bertinta itu ya. Soal-soal bekas-bekas kertas itu ya yang ada tintanya. Kalau ini dipakai terhadap makanan yang berminyak, dia akan menyerap. Yang ini yang membahayakan, bahan kimia yang tidak disadari oleh penjual ya. Karena mungkin minimnya pengetahuan mereka, karena tidak ada yang mengingatkan. Kalau biasanya saya mungkin kalau pas perjalanan menemui seperti ini, saya terus terang langsung saya ingatkan, maaf ini baiknya tidak pakai kertas koran, mungkin bisa kertas minyak atau pakai lambaran pisang, daun pisang itu. Yang ini panjenengan harus perhatikan setiap mau jajan. Sekiranya itu pakai masih dilambari kertas minyak, ini makanan akan diserap tintanya tersebut ya. Gunakan sarung tangan atau penjepit untuk mengambil kue. Jadi tidak pakai tangan. Jadi mengambil makannya tidak pakai tangan. Jadi ada jepitan atau sarung tangan sebagai penjualnya. Selalu cuci tangan ya, kemudian jaga jarak, kemudian lebih baiknya memang dibungkusi, tidak makan di tempat kalau dalam kondisi seperti ini. Terus ini keamanan di warung hampir sama. Jadi kalau kita dalam kondisi COVID segini, sebenarnya kalau kita bisa menerapkan, kemudian kita juga bisa melihat warungnya, ini menerapkan 5M itu bisa kita terus saking ketakutannya pengen jajan nggak berani. Ya kita lihat nanti warungnya seperti apa. Kalau sekiranya tidak bisa menerapkan ya tidak usah kita jajan ke situ. Kita cari rumah makan atau warung makan yang sekiranya bisa yang sepi, yang menerapkan physical distancing, penjualnya juga memakai masker. Ini kan kita bisa melihat ya. Terus ini untuk tips penggunaan suplemen kesehatan seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi memang kondisi seperti ini biasanya kita untuk meningkatkan imunitas kita